Sahabat Rema yang terkasih, selamat datang dan selamat jumpa pada kesempatan hari ini. Hari ini sabda Tuhan yang akan kita baca berasal dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Bunyinya adalah tentang doa Bapa kami. Seberapa kuat doa Bapa kami di dalam hidup kita, tentu doa ini bahkan menjadi syarat wajib ketika kita mulai dibaptis dulu. Kalau baptisan kita baptisan dewasa, artinya dibaptis misalnya pada usia sekolah dasar. Kalau baptis bayi tentu Anda tidak perlu menghafalkannya. Nanti pada saat Anda akan menerima komuni pertama, Anda harus menghafalkannya seperti saya dulu. Betapa pentingnya doa Bapa kami di dalam hidup Kristiani kita. Bahkan di semua denominasi, juga terutama gereja Katolik, kita harus tahu isi doa Bapa kami. Saking seringnya kita berdoa Bapa kami, maka kita juga kehilangan makna. Bahkan doa ini bisa menjadi semacam mantra bagi kita. Kenapa saya sebut begitu? Karena setiap kali kita berada dalam situasi sulit, atau ketika kita ingin berdoa tetapi kita tidak tahu apa yang mau kita doakan, lalu muncullah doa Bapa kami ini sebagai suatu doa yang begitu saja muncul dan kita sudah merasa sudah berdoa. Dalam arti tertentu Tuhan menyelamatkan kita yang tidak bisa berdoa secara spontan juga dalam pertemuan-pertemuan biasa. Tuhan Yesus mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami. Sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Isi doa yang sangat singkat ini rupanya melatih kita. Melatih kita untuk menangkap esensi dari relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan manusia atau sesama. Kita menyebut Bapa, kita lalu memuji dan memuliakan Bapa, kita memahami tempat posisi kita di hadapan Bapa. Kita memahami posisi kita sebagai manusia dan kita lalu tidak menyampaikan hal-hal yang berlebih-lebihan, tapi kita hanya minta makan. Kebutuhan basic, kebutuhan dasar di dalam hidup kita. Hal lain yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan adalah mengenai bagaimana kita berhubungan dengan manusia lain atau dengan sesama. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus merasa perlu menyampaikan bagaimana kita harus mengampuni, sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Kalau ingin diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Apa yang bisa membuat orang jauh dari relasinya dengan Allah? Dan bahkan sebetulnya relasinya dengan sesama manusia, yaitu pencobaan, godaan yang setiap saat dan setiap hari akan kita alami. Akan, bukan hanya mungkin kita alami, tapi akan, karena hidup kita berangkat dari pilihan-pilihan. Doa adalah sesuatu yang menyelamatkan. Doa adalah sesuatu yang mempunyai fungsi mengingatkan. Doa adalah suatu peringatan. Dan doa adalah jembatan menuju kepada Tuhan. Kapanpun kita berdoa, di situ kita berjumpa dengan sosok Allah yang kita tahu seperti itu, yang kita tahu inginnya itu, yang kira-kira kita tahu mempunyai hukum seperti ini, dan bagaimana aku harus bersikap. Luar biasa Tuhan menyumbangkan doa dari mulutnya sendiri. Kalau dalam pelajaran kitab suci dulu, Romo yang mengajar kami menyebut doa ini sebagai ipsissima verba, atau disebut sebagai doa kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri atau dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana kata-kata yang terdapat dalam konsekrasi. Inilah tubuhku, inilah darahku, seperti itu. Betapa pentingnya doa kita, betapa pentingnya hidup kita bersandar kepada doa, dan itu juga biasanya diteladankan oleh orang-orang yang lebih tua. Semakin tua, semakin mereka berkanjang di dalam doa. Semakin kurang berdaya, semakin terbatas, mereka lebih banyak berdoa.
semestinya tidak hanya orang tua atau para lansia yang hari ini kita peringati, yaitu sebagai Hari Kakek Nenek Sedunia. Paus Fransiskus mencanangkan Hari Kakek Nenek Sedunia bukan hanya untuk menghormati para kakek nenek atau para lansia, tetapi kita pantas meneladani cara hidup mereka yang baik. Salah satu yang baik yang pantas kita garis bawahi hari ini adalah bahwa mereka suka berdoa dan mempunyai banyak waktu berdoa. Jadi untuk Anda yang merasa sudah menjadi lansia, pandanglah doa ini sebagai suatu apresiasi, sebagai suatu pujian kepada Anda yang rajin berdoa. Dan kepada Anda kaum muda atau Anda para lansia yang mungkin masih merasa terlalu banyak pekerjaan sehingga masih sibuk, pandanglah pelajaran dari Tuhan Yesus ini sebagai suatu tuntunan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya doa Bapa kami seharusnya, tetapi doa-doa lain yang spontan kita sampaikan kepada Tuhan. Semakin doa kita berasal dari hati, semakin doa kita menjadi doa yang intim, semakin dekat kita juga dengan Allah. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda, dan Tuhan sudah memberikan firman yang menyegarkan Anda menjadi semakin dekat. Tuhan memberkati. Salam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Semoga hari ini dengan peringatan Hari Kakek Nenek Sedunia, kami lebih menghormati para kakek nenek dan para lansia kami, dan kami belajar kebaikan serta teladan hidup rohani mereka. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.